Ya, jumpa lagi dengan saya Pak Paul Tukan, dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi-materi relasi dan soal-soal yang berkaitan dengan relasi. Ya, sebelum lebih dalam terkait soal-soal tadi, maka saya mau sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang relasi, maka kita ingat bahwa ada dua kelompok atau dua himpunan yang akan dilihat relasinya seperti apa. Misalnya kelompok A, kelompok B. Dua kelompok ini dikatakan relasi apabila anggota himpunan daripada dua kelompok ini mempunyai aturan tertentu. Saya ulangi, mempunyai aturan tertentu. Sehingga kalau ada anggota daripada dua himpunan tadi tidak memenuhi aturan, maka mereka itu tidak dikatakan relasi. Bisa ya? Yang berikut, untuk menyajikan sebuah relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang ciri khususnya itu ada dua bulatan elips, ya, bentuk elips ataupun kotak. Yang kedua itu dengan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan ini diawali dengan kurung kerawal, diakhiri dengan kurung kerawal. Lalu yang ketiga itu adalah diagram Kartesius. Jadi tiga cara penyajian relasi ini perlu diingat, tapi semuanya itu bisa dilakukan kalau kita paham tentang menentukan aturan tertentu daripada dua relasi itu. Bisa ya? Oke. Lebih dalam mari kita lihat soal-soal berikut. Ya, saya menyajikan soal pertama ini. Dari soal pertama ini, kalian diminta untuk menentukan relasi yang terjadi untuk dua himpunan tersebut, himpunan A dengan himpunan B. Lalu dalam soal itu juga dikasih ada 4 option atau 4 pilihan terkait relasi-relasi yang muncul pada dua kelompok himpunan tersebut. Untuk menjawab itu, maka pertama-tama kita harus amati anggota kelompok dari himpunan-himpunan tersebut. Misalnya kelompok A 4, 9, 16, 25. Kelompok B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dengan menggunakan aturan kurang dari, apakah memenuhi atau tidak? Maksud saya termasuk relasi atau tidak? Ketika ditelusuri baik-baik, ternyata ada satu anggota di situ yang memenuhi aturan relasi kurang dari, yaitu 4 kurang dari 5. Yang berikut, kita pasang relasi namanya akar dari. Berdasarkan kelompok A dan kelompok B di situ, adakah anggota himpunan yang memenuhi aturan akar dari? Kita telusuri, ternyata tidak ada satupun anggota yang memenuhi aturan itu. Maka aturan akar dari tidak dikatakan relasi pada kelompok A dan kelompok B. Di kelompok C, dengan aturan kelipatan dari, kita telusuri lagi, apakah 4 itu kelipatan dari 1? Apakah 4 kelipatan dari 2? Apakah 4 kelipatan dari 4? Ya, tentu jawaban kita iya. Berikut 9, 16, 25. Kita telusuri satu persatu, maka relasi kelipatan dari juga termasuk aturan memenuhi dua kelompok himpunan itu. Yang terakhir, yang kedua,
aturan yang namanya kuadrat tari. Maka kita telusuri satu persatu juga anggota himpunannya. Apakah 4 kuadrat dari 1? Apakah 4 kuadrat dari 2? Atau apakah 9 kuadrat dari 3? Nah, ternyata ada anggota kelompok yang memenuhi aturan daripada kuadrat dari 2 himpunan tersebut. Oke, saya pikir penjelasan nomor 1 ini seperti ini. Jadi intinya bahwa kalau mau menentukan aturan sebuah atau 2 buah kelompok himpunan itu, maka kita harus mengenali terlebih dahulu anggota-anggota kelompok masing-masing, sehingga kita bisa menentukan relasi yang mungkin dari 2 buah kelompok himpunan tersebut. Oke, kita lanjut nomor yang kedua. Di nomor yang kedua ini disajikan ada himpunan P dan himpunan Q. Dari himpunan P dan himpunan Q ini sudah dijabarkan ke dalam cara penyajian himpunan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu 2,1, 4,2, 6,3 dan 10,5. Dari pasangan-pasangan yang ada, maka kita harus mengenali mereka itu. Kok bisa seperti itu? Kenapa 2 harus dengan 1, lalu 4 dengan 2, 6 dengan 3, 10 dengan 5? Relasi apa sih yang cocok untuk mereka dua? Apakah setengah dari? Apakah 2 setengah dari 1? Apakah 4 itu setengah dari 2? Tidak juga. Atau bisa dikatakan 2 lebih setengah dari 1. 4 lebih setengah dari 2. 6 lebih setengah dari 3. 10 lebih setengah dari 5. Bisa. Ataupun nama-nama relasi lain yang memungkinkan untuk memenuhi relasi P dan Q. Oke, pas ya. Nomor 2. Nomor yang ketiga. Terkait nomor yang ketiga ini, di situ disajikan diagram. Jadi ada 2 buah lingkaran yang berbentuk elips dengan nama kelompok himpunan adalah A dengan B. Sekarang yang ditanya juga adalah aturan relasi yang memenuhi 2 buah kelompok itu. Jadi kita kenal betul 0, 1, 4, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Bisa. Maka kita bisa katakan kelipatan dari, bisa. Atau bisa kuadrat dari ya, bisa. Kuadrat dari bisa juga. Hanya ada relasi-relasi yang mungkin yang bisa memenuhi aturan dari 2 himpunan A dengan himpunan B. Mudah-mudahan Anda ingat bahwa relasi itu atau 2 himpunan itu dikatakan relasi apabila memenuhi aturan-aturan tertentu. Karena apabila tidak memenuhi aturan tertentu, anggota himpunannya tidak dikatakan relasi. Dan tidak semua anggota wajib punya relasi. Nah, pasti ada yang tidak. Tapi ketika ada yang punya relasi, itu yang bisa digambarkan bahwa antara kelompok A dan kelompok B ada yang punya hubungan, punya relasi, punya aturan tertentu yang mengikat mereka dua. Itu saja. Good job. Selamat melanjutkan tugas Anda dan semoga Anda bisa. Salam matematika, salam sehat.
jaga jarak, cuci tangan.